Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Para warga salam yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita tahu bahwasanya ketika kita ingin meminta sesuatu kepada siapapun itu, pastinya kita akan memohonkan. Sama halnya seperti pada seseorang, pada Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala juga kita harus meminta sesuatu dengan cara bermohon atau memohon, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 186 di lembar kiri paling bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad, maka sesungguhnya aku dekat. Akan kukabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadaku. Dan jika dia mematuhi dan beriman kepadaku, maka dia akan memperoleh kebenaran. Nah, dari ayat tersebut sudah jelas dong bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan orang-orang yang berdoa kepadanya, apalagi mematuhi dan beriman kepadanya, maka orang-orang tersebut akan memperoleh kebenaran. Di antaranya ada 8 waktu yang mustajab untuk kita berdoa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah ketika menjelang berbuka puasa, yang kedua adalah ketika sahur, yang ketiga adalah sepertiga malam, yang keempat adalah hari Jumat, yang kelima adalah sujud ketika sholat, yang keenam adalah ketika hujan turun, yang ketujuh adalah antara adzan dan iqamah, yang terakhir adalah malam Lailatul Qadar. Nah, dari yang pertama dulu yaitu adalah ketika menjelang berbuka puasa. Seperti yang kita tahu, saat berbuka puasa atau menjelang berbuka puasa adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Mengapa seperti itu? Karena setelah kita menjelang berbuka puasa, kita telah melaksanakan ibadah seharian full, yaitu dari setelah subuh sampai menjelang maghrib lagi. Jadi pada saat itu doa-doa itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita telah melaksanakan ibadahnya dengan penuh kerendah dirian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah ketika sahur. Nah, sahur juga erat kaitannya dengan sepertiga malam. Karena sahur juga dimulai pada saat sepertiga malam hingga adzan subuh atau imsyak. Nah, ketika sahur juga sangat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita juga ingin melaksanakan ibadah yang panjang dari setelah subuh hingga waktu maghrib. Lalu yang ketiga adalah waktu sepertiga malam. Sama halnya dengan tadi yang sahur, sepertiga malam juga akan waktu yang mustajab untuk berdoa karena pada sepertiga malam yaitu mulai pukul 12.00 hingga pukul 3 pagi itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi dan mengabulkan doa-doa yang orang-orang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu yang mustajab itu sepertiga malam, sahur itu sangat-sangat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat adalah ketika hari Jumat. Seperti yang kita tahu, hari Jumat adalah hari raya umat muslim. Jadi sangat banyak dong berkah yang dibawa atau nikmat yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita berdoa pada hari Jumat karena emang waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi sangat mudah dikabulkannya. Lalu yang kelima adalah ketika hujan turun. Nah, ketika hujan turun pastinya kita tahu dong, hujan itu adalah rahmat atau berkah dari Allah Subhanahu wa taala melalui curahan air dari langit. Jadi pada saat hujan turun, Allah Subhanahu wa taala juga mengeluarkan rezekinya, nikmatnya pada saat hujan. Jadi itu sebuah waktu yang mustajab untuk kita berdoa ketika hujan turun yang pastinya insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keenam adalah sujud ketika sholat. Seperti yang kita tahu, sujud adalah merupakan kegiatan kita ketika kita sedang sholat. Nah, sujud juga melambangkan kelemahan diri kita dan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat kita sujud, pastinya kita sangat dekat posisinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dianjurkanlah pada saat sujud ketika sholat tuh untuk kita berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala karena akan insya Allah diijabah oleh Allah. Lalu yang ketujuh adalah pada saat antara adzan dan iqamah. Nah, setelah dikumandangkannya adzan, pintu langit dibukakan dan doa-doa akan dikabulkan. Jadi pada saat adzan telah dikumandangkan, itu adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Walaupun emang waktunya agak sempit ya, karena adzan dan iqamah itu berdekatan. Jadi kita manfaatkanlah waktu sebaik mungkin pada saat waktu tersebut, karena insya Allah itu mustajab sekali. Lalu yang terakhir adalah
malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar pastinya sudah tidak asing ya guys. Karena malam Lailatul Qadar juga malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kita berdoa pada malam Lailatul Qadar atau 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, insya Allah diijabah dan juga mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, dari ke-8 waktu yang mustajab itu pastinya kita semua jadi tahu dong bahwa banyak dong waktu-waktu yang mustajab di bulan Ramadan ini. Yang marilah kita manfaatkan waktu mustajab itu untuk kita berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah, meminta apapun yang kita inginkan kepada Allah, yang pastinya kita meminta ampunan dan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua merupakan orang yang bisa memanfaatkan waktu yang mustajab dan merupakan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian materi yang saya dapat sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi para wargi Assalam yang menonton video ini. Jika konten ini bermanfaat, share dan like dan subscribe dong pastinya. Jangan lupa saksikan terus kultum-kultum selanjutnya yang akan hadir di YouTube SMA Plus Assalam. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.